Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan guru dimanapun berada, pada kesempatan ini saya akan melakukan praktek praobservasi kelas bersama rekan saya. Saya sebagai supervisor dan teman saya akan menjadi guru. Assalamualaikum Bu Erliana. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, ada sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Baik, mohon waktunya sejenak kita melakukan dialog praobservasi yang menjelang observasi kelas. Ya, Sebelumnya boleh tahu ya bahwa kita akan melakukan praobservasi. Sudah tahu. Sudah ya. Baik, jadi tujuan dari praobservasi ini adalah dalam rangka mengembangkan kompetensi diri Ibu sebagai guru, dalam rangka meningkatkan kompetensinya mengajar di kelas. Baik, kira-kira kapan Ibu ingin disupervisi? Hari Rabu tanggal 5 April 2023. 2023, kelas Kelas 6, waktunya pagi. pagi ya. Ya. Materi yang akan disupervisi? Materi yang akan disupervisi pembelajarannya kebetulan tematik. Ada 3 muatan pembelajaran. Ada IPA, IPA, ada bahasa Indonesia, ya. ada seni budaya dan prakarya. Ada 3 mata pelajaran. Kira-kira tujuan pembelajarannya apa? Tujuan pembelajaran dari ketiga muatan pembelajaran tersebut, yang pertama dari materi siswa dapat menentukan fakta tentang bulan dan bumi. Dari materi tersebut, siswa akhirnya bisa menggambarkan dalam sebuah poster. Dalam sebuah poster. Iya, dalam sebuah poster. Lalu dilanjutkan dengan cerita fiksi, di mana cerita fiksi ini tujuannya siswa dapat menentukan watak tokoh dari latar cerita tersebut dan alur, serta menuliskannya dalam sebuah kalimat. Ada 3 bagian, bagian awal, tengah, dan akhir. Setelah itu dalam seni budaya prakarya nanti siswa dituntut dapat menampilkan tarian kreasi daerah. Tarian kreasi daerah di mana dia tinggal. Oh, berarti sampai mempraktekkan di Ya, kelas? sampai mempraktekkan nanti di kelas. Itu direncanakan yang akan dipraktekkannya tari turun. Baik. Kemudian berdasarkan tujuan yang telah disusun, apa persiapan yang sudah Ibu lakukan? Yang pertama tentunya LPP yang sudah selesai dibuat. Ya, yang kedua mempersiapkan materinya, materi ajar. Yang ketiga lalu mempersiapkan siswa untuk penampilan besoknya. Oh, berarti ada latihan. Ada latihan sebelumnya. Latihan untuk mempraktekkan tarian daerah. Berarti daerah sini ya. Daerah sini yang tempat tinggal. Iya, iya. Kira-kira strategi atau langkah-langkah pembelajarannya bagaimana? Langkah-langkah pembelajarannya yang pertama itu tentu di awal kegiatan pembelajaran guru menyapa siswa. Menyapa siswa. Pendahuluannya ya. Setelah itu guru memberikan dimana kalau menyapa siswa itu kan sapaan kepada siswa, lalu guru menyuruh siswa untuk menanamkan sikap religius, berdoa. Berdoa sebelum memulai pembelajaran. Biasanya kalau berdoa itu lebih awal untuk kegiatan memulai kegiatan. Setelah itu juga guru memulai pembelajaran dengan menanyakan bagaimana keadaan siswa, kesiapan siswa belajar, mengambil absen seperti itu Pak. Dan selanjutnya nanti akan mengajak siswa untuk melaksanakan TPK. Oh, ada TPK. Ya, TPK sebagai penguatan karakter dalam pembelajaran. Untuk menanamkan nasionalisme. Iya, menanamkan sikap nasionalisme. Setelah itu guru memberikan motivasi untuk mengikuti pembelajaran berikutnya. Sebelum itu nanti akan dilakukan literasi 15 menit, membaca buku dengan menunjukkan buku paket kepada siswa, nanti judulnya apa, materinya apa, lalu memberikan kepada siswa agar menimbulkan minat baca mereka dalam literasi. Ya, dalam kegiatan inti nantinya? Dalam kegiatan inti tentunya dari tujuan pembelajaran tersebut. Ya, sesuai tujuan pembelajaran, di mana siswa yang pertama itu pengetahuannya mengetahui tentang bulan, fakta bulan bumi. Setelah mereka mengetahui, mereka dapat menggambarkannya melalui poster. Itu keterampilannya. Menggambarkannya ya? Menggambarkan bentuk bulan itu, perbedaannya antara bulan dan bulan. Ini rencananya karyanya sendiri atau kelompok? Ada karya sendiri dan kelompok. Oh, berarti 2 ya? Iya, 2. Yang sendiri ini nanti disesuaikan kemampuan atau harus diseragamkan?
Nanti dibantu dengan masing-masing kemampuan siswa yang Oh, berbeda. disesuaikan dengan kemampuan Iya, siswa. Berarti diferensiasi produk Iya, itu Bu, ya. iya. Nah, iya. Kemudian untuk mencapai itu metode apa yang akan Ibu lakukan? Yang pertama itu tentunya saintifik pendekatan, lalu simulasi. Pada simulasi. Iya, ada simulasi, ada praktek, Mm-mm. ada tanya jawab. Tanya Ada jawab. tanya jawab antara ada ceramah, metode ceramah. Tanya jawabnya guru dengan Iya, siswa. guru dengan siswa. Siswa dengan siswa juga Iya, mungkin ya? siswa dengan siswa. Lalu tentang penampilan menggunakan media pembelajaran. Media pembelajaran yang digunakan di sini alat bantunya adalah Infocus. Oh, medianya menggunakan Infocus. Iya. Mungkin media yang lain ada ya? Ada berupa nanti ada krayon. Oh, ada dan, krayon. kertas untuk poster. Ada poster juga Iya. ya? Oh iya, bagus Untuk sekali. poster. Baik, pada kegiatan observasi besok, apa yang perlu saya perhatikan penuh ini? Pada proses kegiatan pembelajaran yang nanti akan ada kegiatan inti sebetulnya perlu Bapak Oh, perhatikan. perhatikan di proses Iya, di kegiatan proses ya, mungkin kegiatan. keaktifannya siswa Iya, ya. keaktifan siswa, keterlibatannya antara siswa dan guru. Oh, Nah, di sana kita lihat bagaimana kerjasama yang bagus. baik. Nah, Jadi kemudian dari kegiatan praobservasi ini apa yang Ibu harapkan? tentunya yang pertama sebagai guru dapat mengetahui gimana kelemahan dalam mengajar selama ini. Oh, ingin mengetahui Iya. kelemahan agar menjadi feedback Iya. ya untuk memperbaiki Iya, ke depannya ya. ke depannya. Baik, kalau begitu Ibu semangat besok, jangan grogi dan pastikan fit ya. Mudah-mudahan sukses ya untuk mencapai tujuan pembelajaran sebagaimana yang telah direncanakan. Segala persiapan harus dipersiapkan dari sekarang biar besok kita tinggal melakukan observasi pada hari Rabu tanggal 5 April ya. Baik, itu saja Ibu kegiatan kita praobservasi. Tetap semangat dan jaga kesehatan tentunya supaya besok bisa mengajar dengan baik Ibu. Terima kasih Pak atas motivasinya hari ini. Semoga nanti di saat berlangsungnya kegiatan sesuai dengan yang observasi ini. Baik, terima kasih Ibu. Terima kasih Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian kegiatan praobservasi kami bersama rekan kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Alhamdulillah kita berkumpul pagi ini kembali dalam keadaan sehat. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita awali dengan doa, karena sesuatu kegiatan yang kita mulai dengan doa, maka hasilnya akan memuaskan. Dan kita akan berdoa untuk agama masing-masing. Silakan ketua kelas, silakan pimpin doanya. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat? Baiklah anak ibu, kenapa ibu suruh tadi berdoa? Karena berdoa adalah sesuatu yang sangat penting, apalagi dalam memulai suatu pekerjaan. Nah, baik sebelum itu rasa bentuk syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Baiklah kita sama-sama sebelum mulai pembelajaran kita nyanyi Bintang Kecil. Apa kan? Nyanyi yang serius. Kalau Bintang Kecil itu nyanyinya gembira atau sedih? Gembira. Tapi mayor ya? Ya. Oke, baik 1, 2, 3. Bintang kecil di langit yang biru, amat banyak menghias angkasa. Tahu kamu kenapa ibu suruh nyanyi Bintang Kecil? Iya, karena bineka. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa hebat. Mantap, itu baru semangat namanya. Oke, baik anak ibu. Kita hari ini akan belajar seperti biasa
yaitu tentang pembelajaran, di mana kita awali tadi lagunya yaitu bintang kecil. Bintang kecil adalah benda-benda yang berada di langit. Selain bintang kecil, apa saja yang ada di langit? Asteroid, meteorit, planet-planet. Oke, baik, yang lainnya silakan. Ada yang jawab lagi selain bintang? Bintang pasti ada temannya malam hari apa? Bulan, iya, oke, bulan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang tema 9, yaitu menjelajah luar angkasa, di mana subtema 2 yaitu benda luar angkasa dan rahasianya. Kebetulan hari ini kita pembelajaran 5, di mana materi kita pembelajaran 5 ada 3 mata pembelajaran. Yang pertama materi IPA, nanti akan kita belajar tentang bulan. Ya, yang kedua materinya adalah bahasa Indonesia, cerita fiksi. Lalu yang ketiga materinya tentang keragaman tarian daerah, kreasi tarian daerah. Dimana sebelumnya teman kamu sudah latihan kemarin ya. Baik anak ibu, sebelumnya kita akan ibu tanya dulu. Tadi sudah ibu kasih pertanyaan, kamu memulai apa? Benda yang ada di langit itu adalah selain dari yang disebutkan oleh Brahma, asteroid, komet, apalagi tadi meteor, berarti yang lainnya adalah bulan yang bersinar di malam hari. Nah baik, coba buka buku pakainya. Silakan buka buku pakainya, kita akan melakukan literasi, nanti ada pertanyaan di sana. Silakan lihat buku paket. Itu PBI Minta di halaman 119. Coba siapa dulu? Azim baca yang terakhir dulu. Kita literasi dulu betul Azim. Yang ayo berdiskusi. Iya, bulan merupakan. Bulan merupakan salah satu benda langit yang dengan mudah dapat disaksikan dari bumi. Oke, baik, terima kasih Azim. Nah, sekarang dengarkan pertanyaan Ibu. Dari Azim membaca yang 2 paragraf tadi, bisa dikasih pertanyaan yang pertama. Coba sebutkan apa gambar sampul buku ini. Ya, gambar luar angkasa. Apa judulnya? Menjelajah luar angkasa. Nah, ada berapa kemarin? Ada 8. Yang ke-9 adalah Pluto. Kenapa Pluto tidak termasuk planet? Ya, karena Pluto termasuk benda yang sangat kecil, maka dia tidak dikategorikan planet. Ya, jadi yang ada hanya 8. Planet itu ada 8. Apa coba sebutkan planet namanya? Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. Nah, Pluto juga termasuk planet. Ada 9. Baik anak ibu. Sekarang kita akan masuk pembelajaran tentang kamu di sini harus mengetahui fakta tentang bulan. Pernahkah kamu menjelajah keluar angkasa? Tidak, tapi kita pernah melihat orang menjelajah keluar angkasa menggunakan alat-alat yang sangat canggih, apalagi di zaman sekarang semuanya bisa dilakukan. Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita belajar tentang bulan yuk. Bulan adalah satelit bumi karena bulan berputar mengelilingi bumi. Bulan melakukan rotasi terhadap bumi. Selain itu, bulan juga berotasi pada porosnya selama kurang lebih 28 hari. Fakta yang kedua, permukaan bulan tidaklah mulus. Penasaran seperti apa sih permukaan bulan itu? Berdasarkan penjelasan dari astronom yang pernah menyinggahi bulan, permukaan bulan terdiri dari sisa-sisa gunung berapi yang telah mati, kawah dan sisa aliran lava. Tadi dari video pertama nampak bulan tidak rata. Bulan ada bebatuannya, juga ada daratannya yang tidak merata. Nah, ini juga video yang membantu mengapa permukaan bulan tidak merata. Kira-kira apa ya yang membuatnya tidak rata? Kalian penasaran kan? Bulan tidaklah rata, tetapi berbukit-bukit dan memiliki banyak hawa. Dan karakteristik permukaan bulan itu juga berhubungan dengan kecerahannya. Nah Ibu, kita kembali ke materi dari penjelasan 2 video tadi tentang bulan yang mengelilingi bumi dan bulan tidak rata. Apa kesimpulan yang kita ambil tentang fakta bulan dan juga? Jadi ada 2 yang kita tentukan sekarang, fakta bulan dan fakta bumi. Oke, Ibu tulis ya. Bisa memberikan
pendapat. Nanti kita tulis semuanya mana yang tentang fakta bulan dan mana yang tentang fakta bumi. Tidak rata. Ada lagi Azim? Silakan pendapat yang lain. Di bulan tidak ada udara, berarti ya? Oksigen, berarti di bulan tidak ada oksigen. Oke, apalagi bumi? Bumi memiliki atmosfer yang tebal. Oke, mau atmosfer yang tebal. Kalau bulan yang tipis ya. Tepuk tangan untuk anak ibu yang memberikan pendapat. Tepuk tangan semuanya dulu. Terima kasih. Berarti inilah yang kita ambil kesimpulan dari 2 video tersebut yang sudah kita tayangkan tadi. Berarti anak ibu sudah jelas ya perbedaan bulan dengan bumi? Oke, baik. Kalau sudah jelas, maka di sini ibu kasih kamu tugas. Itu tugasnya sendiri aja dulu, nanti ada tugas kelompok. Nah, ini dia yang kamu sebutkan tadi. Nih, bisa membuat poster yang seperti ini? Bisa? Ada yang membawa krayon kemarin disampaikan kan? Oke, silakan keluarkan. Nanti ibu kasih kertas 1 lembar untuk membuatnya. Ini kalian ya. Lanjut lagi. Tadi kita belajar sudah tentang fakta bulan dan bumi. Nah, sekarang kalau kita tidak mengetahui tentang kejadian aslinya, itu disebut dengan berita apa? Cerita apa jadinya? Ya, cerita fiksi. Ya, cerita fiksi adalah cerita apa? Nyata, Revan? Yang tidak nyata atau hayalan. Berarti cerita fiksi adalah cerita yang berdasarkan hayalan, imajinasi dari manusia. Nah, sekarang coba kamu buka buku paket di halaman 123. Halo. Hai. Oke, kita konsentrasi lagi. Halo. Hai. Oke, anak ibu lihat ke depan. Oke, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. 2 kali tepuk 5. Oke, baik. Pastilah pakaian jago bercerita, lalu ada dan kita. Di saat bulan sedang purnama, sempurna, kata Ali senang. Ibu pun tersenyum dan meminta mereka segera duduk. Oke, baik anak ibu dari cerita fiksi tadi. Sekarang ibu tanya, silakan jawab ya. Dari cerita fiksi tadi, siapa tokoh dalam cerita fiksi? Dengar ibu. Febri, ada permainan Jawa yang kita dengar dari cerita tadi. Lalu ada cerita tentang bulan purnama. Kakek yang menceritakannya kepada anak-anak cucunya. Ya, anak cucunya ya. Nah, Jawa itu adalah permainan tradisional. Selain dari permainan tradisional, kita juga keragaman bangsa ini mempunyai keunikan tentang tarian. Kalau di daerah Mentawai, tari apa yang biasa dilakukan? Dulu sikere. Nah, nanti ada teman-teman kita yang akan menampilkannya. Tapi sebelumnya, kamu ibu suruh mengisi tabel tarian kreasi daerah. Di sini ada tabelnya. Nanti ini kerja kelompok, ya. Ini kita lakukan kerja kelompok 4 dan 5 sekarang bentuk kelompoknya. Namanya sesuai ini. Silakan berdiri. Berdiri tidak ada suara. Ingat, tidak ada suara. Ini kelompok 1. Ini kelompok 1. Kelompok 2. Sini kelompok 2. Ini kelompok 3. Situ kelompok 4. Kelompok 4. Oke, kelompok 2 sudah selesai. 2 Dari kelompok 2. Tabel informasi tari kreasi daerah. Nama tari dan namanya. Tari Yapong, berasal dari suku Betawi atau Jakarta. Tepuk tangan. Ada yang lain?
tidak legitinya dan menarik. Ya, ada jelas? Oke, ada jelas? Oke, baik anak ibu. Untuk apa sekian pembelajaran dari ibu untuk hari ini? Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini kami akan melakukan praktek coaching pasca observasi di kelas. Dalam hal ini saya didampingi oleh pengajar praktik Bapak Sabar Manahan Purba. Kemudian bersama di sebelah kanan saya ada Ibu Erliana Anista SPD selaku guru. Pada kesempatan ini kami akan mempraktekkan pasca observasi. Berikut lebih kurang dialog yang akan kami lakukan. Assalamualaikum Bu Liana. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah saya juga Iya. Pak hari ini. Jadi terima kasih sebelumnya atas waktu yang diberikan ya untuk melakukan kegiatan pasca observasi di kelas bersama Ibu kemarin ya. Iya, yang tertuju pada saat bulan April ya Pak ya? Iya. Bulan April tanggal 5. Tanggal 5. Iya, Bapak masuk ke kelas untuk melaksanakan observasi Kelas. kelas. Baik, sebelum lebih lanjut, kira-kira nanti berdasarkan kegiatan ini apa yang Ibu harapkan? Tentunya saya sebagai guru mengharapkan adanya keberhasilan saya dalam mengajar. Kenapa dengan adanya observasi yang Bapak lakukan nanti, saya sebagai guru dapat menggali kekurangan-kekurangan yang telah saya laksanakan selama ini. Jadi di sana nanti nampak mana yang menjadi penggalannya dan juga mana yang jadi kekurangan sebagai guru. Baik. Kemudian apa rencana perbaikan yang akan dilakukan terkait apa yang sudah direncanakan pada saat observasi? Oke, baik Pak, pada saat rencana perbaikannya, tentunya setelah melaksanakan observasi kemarin, ada yang kita ketahui mana tujuan pembelajaran yang belum tercapai pada saat itu. Nah, tujuan pembelajaran yang belum tercapai itu rencana yang akan dilaksanakan sebagai untuk perbaikannya. Sementara kan pada saat itu tujuan pembelajaran ada 3, di mana temanya itu menjelajah angkasa luar. Iya, subtemanya itu benda-benda luar angkasa. Nah, di sana nanti anak-anak kan kemarin ada 3 KD, ketiga tujuan pembelajaran juga 3 KD. Karena 3 karena dia tema 3 mata pelajaran juga. Kalau IPA itu kan tentang siswa dapat membuat poster bulan sebagai luar angkasa. Nah dari poster itu siswa juga dapat membuat cerita non fiksi. Dari cerita non fiksi juga dapat digambarkan bagaimana bentuk-bentuk bulan tersebut. Nah selain itu juga ada di mata pembelajaran SPDP itu tujuannya siswa dapat menarikan tarian kreasi daerah. Seperti yang terlaksana kemarin kan Pak pada saat observasi itu ada siswa yang menampilkan tarian kreasi daerah Mentawai, yaitu Turun Nagari. Nah dari tujuan pembelajaran itu nanti sebagai acuan mana yang tidak tercapai itu akan dijadikan perbaikannya. Baik. Kemudian terkait dengan tujuan pembelajaran yang sudah Ibu rencanakan sebagaimana tertulis di rencana pembelajaran kan, kira-kira sudah anak-anak kita sudah mencapai enggak tujuan pembelajaran yang kita inginkan? Kemarin pada saat Bapak observasi itu ada sepertinya satu tujuan pembelajaran yang belum tercapai, di mana saat pemberian tugas itu ada beberapa siswa yang belum mengumpulkan tugas. Sementara itu harus ditagih kepada siswa untuk sebagai perbaikan berikutnya. Nah, di sana yang terletak belum tercapainya tujuan pembelajaran itu. Baik. Jadi ada kendala ya, Bu ya? Iya, ada kendala pada saat pengerjaan tugas itu anak-anak ada yang bermain Pak ya. Lalu juga ada yang tidak serius mengerjakan tugas. Lalu juga dipicu dengan waktu pembelajaran. Itu ya.
kurang ya. Kurangnya kegiatan pembelajaran itu karena kita mencapai supaya tujuan pembelajaran itu tercapai ya dalam pembelajaran observasi kemarin. Baik. Kemudian berdasarkan kendala tadi, apa rencana Ibu ke depan? Rencananya tentu mempelajari kembali dari tujuan pembelajaran itu apa yang perlu diperbaiki. Tentu setelah kemarin juga Bapak menyebutkan tentang RPP yang berdiferensiasi itu sepertinya banyak sekali kekurangan-kekurangan Pak dalam pembelajaran kami selama ini. Contohnya saja pada saat Bapak bandingkan antara RPP yang kurikulum ke-13 ini dengan RPP yang berdiferensiasi itu ternyata di sinilah letak kelemahan-kelemahan yang kami sebagai guru. Sementara di berdiferensiasi ini banyak sekali media-media yang harus disiapkan sebelum kita pelajaran. Nah biasanya ini guru kan hanya mengadakan buku paket, lalu buku-buku yang tersedia di sekolah. Sementara dari RPP yang di Bapak sampaikan kemarin yang berdiferensiasi itu banyak sekali media-media yang bisa kita gunakan, kayak media juga dari internet juga bisa, atau dari yang ada sumber belajar yang di sekolah juga ada. Nah itulah mungkin kekurangan yang belum bisa dilaksanakan oleh guru dalam pembelajaran. Mudah-mudahan untuk kedepannya bisa menerapkan RPP yang berdiferensiasi ini. Baik, kemudian apa yang kira-kira dirasa sudah baik dan berhasil yang perlu ditingkatkan atau justru perlu dipertahankan berdasarkan proses pembelajaran kemarin? Sepertinya yang perlu dipertahankan atau ditingkatkan itu Pak, memang seorang guru itu dalam mengajar harus perlu persiapan. Perlu persiapan. Iya, kalau seorang guru tidak ada persiapan, otomatis apa yang diajarkan di dalam kelas blank semua. Tapi kalau guru sudah mempersiapkan semuanya dari awal, nah bisa jadi rencana kegiatan itu akan berjalan sampai akhir dengan baik. Walaupun ada sedikit-sedikit kendala yang dihadapi dalam pembelajaran tersebut. Apa yang masih butuh perbaikan ke depannya itu? Butuh perbaikan seperti yang dilaksanakan yang sudah dialami kemarin itu Pak. Mungkin dalam penguasaan kelas mungkin masih kurang sedikit karena ada siswa yang juga meribut pada saat kita menyampaikan materi. Tapi dalam RPP berdiferensiasi ini ada yang namanya mindfulness. Itu adalah meningkatkan suasana. Mungkin kedepannya guru harus belajar bisa dari YouTube untuk melihat untuk ice breaking untuk supaya menggalikan semangat siswa dalam belajar kembali. Ya. Jadi strategi apa yang akan dilakukan untuk memperbaiki proses perbaikan pembelajaran ke depannya? Strateginya seperti yang saya sampaikan tadi Pak, yang pertama harus ada persiapan. Persiapannya. Iya, dalam mengajar. Yang kedua, lalu bisa bertanya kepada teman sejawat juga. Ya, mungkin teman kita seperti di sekolah ini kan sudah ada nih beberapa orang yang menjadi guru penggerak yang sedang melaksanakan pelatihan guru penggerak juga. Mungkin dari mereka juga bisa kita belajar hal-hal baru supaya kita dalam belajar besoknya nanti bisa ada persiapan yang lebih matang lagi. Iya, selain kepada rekan guru, kira-kira kedepannya Ibu ingin belajar itu kemana aja ya? Bisa ke seperti yang kita di sini kan sudah ada grup KKKG ya Pak ya. KKG. Iya, grup KKKG. Lalu dari grup KKKG juga ada kelompok kerja teman sejawat juga ada. Lalu belajar dengan guru yang di sini juga ada guru penggerak. Jadi banyak sekali yang kekayaan-kekayaan yang sudah dimiliki di sekolah ini. Nah dari yang aset-aset itulah kita belajar untuk menuju lebih maju lagi. Sejauh ini apa sudah pernah membuka PMM Bu? PMM sudah Pak ya. Sampai mana kira-kira apa yang sudah dipelajari di sana? PMM pembelajaran sebenarnya banyak sekali yang bisa kita pelajari dari PMM. Contohnya saja seperti yang nanti kurikulum merdeka kan pusat pembelajarannya kan dari PMM juga. Lalu buku-buku yang kita download juga dari PMM. Untuk sekarang mungkin kedepannya dari saya Pak belum ada waktu untuk belajar ke sana. Tapi kemarin sudah belajar, baru sampai menyelesaikan aksi nyata. Sudah ada sudah menyelesaikan aksi nyata. Tapi kemarin ada pemberitaan dari teman bahwasanya aksi nyata itu
diganti bukan PDF ya, dikirim melalui bentuk apa katanya Pak. Jadi harus dirubah lagi aslinya. Nah kebetulan sampai sekarang belum saya ubah sebenarnya. Yang PMM yang saya lakukan. Berarti belajar dari PMM ada ya? Ada ya. Pernah enggak belajar dari sumber lain, misalnya YouTube atau apa yang terkait dengan untuk peningkatan kompetensi kita? Ada juga Pak, karena kan kemarin itu pada saat pembelajaran saat observasi kan siswa menonton video-video tentang bulan, perbedaan bulan dan bumi. Di sana mereka kan nampak di YouTube di video itu bentuk-bentuk bumi itu bagaimana, perbedaannya bagaimana. Nah dari yang video tersebut siswa dapat menggambarkan melalui poster bentuk inilah bentuk bumi dan bulan itu. Nah jadi ada videonya dari YouTube juga diambil, juga ada dari materi-materi buku paket juga. Itulah yang pendukung dalam kegiatan observasi kemarin. Iya, itu butuh perangkat-perangkat. Iya, perangkat ya. Pengeras suara ya. Iya, pengeras suara juga Pak. Karena mereka juga mendengarkan video waktu itu. Iya. Kemudian Instagram mungkin ya. Bisa juga Pak dari Instagram. Banyak sekali sebenarnya, ada kayak Telegram sekarang kan. Ada Telegram juga bisa kita belajar di sana, informasi lebih cepat lagi. Instagram, lalu video, lalu platform Merdeka Mengajar. Contohnya kalau platform ini kan Pak, kalau teman-teman kita guru penggerak kan memang sudah bergerak di bidang itu mereka. Baik. Kemudian kira-kira kapan akan memulai dan berapa target yang dibutuhkan untuk mencoba belajar untuk meningkatkan kompetensi kita ini? Rencana memulainya sebenarnya dari sekarang sudah mau memulai Pak. Terutama untuk menghadapi ajaran baru ini. Ya. Walaupun mungkin saya sebagai guru kelas 6 belum dapat jatah ya sebagai kurikulum merdeka, tetapi dari belajar dari teman-teman sebenarnya ada keinginan untuk merubah cara mengajar berikutnya lagi. Baik. Kemudian selain dari sumber-sumber tadi, siapa yang menjadi figur atau sumber inspirasi yang bisa menyemangati atau memotivasi untuk melaksanakan perbaikan proses pembelajaran ke depan? Tentunya yang pertama kepala sekolah ya. Kepala sekolah ya. Kepala sekolah yang sudah mendukung kegiatan kita, apalagi pada saat itu kepala sekolah juga memberikan tugas kepada kita untuk penilaian PK ya Pak ya, penilaian kinerja guru. Di sana kan kita nampak tuh di mana saat kesiapan guru dalam mengajar. Selain kepala sekolah juga ada rekan-rekan di sekolah ini, rekan-rekan sekolah guru kita yang sudah CGP yang menjadi guru penggerak, itu juga aset yang sangat berharga kita belajar kepada mereka. Dan juga kepada bapak-bapak teman-teman yang mempunyai mungkin lebih pengetahuannya lebih banyak dari kita. Tempat kita bertanya. Iya, tempat kita bertanya, teman sejawat sambil belajar. Nah, di sanalah kita dapat menjadikan sumber mereka sebagai sumber pelajaran. Pengawas, kan aktif. Iya, pengawas juga. Yang kebetulan pada saat CGP ini kan juga sekolah penggerak juga ikut aktif juga. Adit, Iya, bisa kita iya. dari ya. Baik, kemudian ada enggak rencana-rencana atau catatan-catatan atau jadwal khusus kapan akan mulai untuk terus belajar? Catatan khususnya yang penting dimulai dari diri sendiri Pak ya. Saya niatkan dalam hati saya sebagai guru untuk di semester berikutnya saya harus belajar lebih giat lagi, menggali lagi potensi yang ada sama teman yang mempunyai kelebihan. Nah, jadi dengan adanya teman yang bisa tempat bertanya, di sanalah kita menjadikan diri kita untuk menjadi semangat. Iya. Baik Bu Eliana, ini di penghujung ini kira-kira masih enggak ada hal-hal yang mengganjal yang perlu kita bicarakan bersama? Sepertinya kalau hal-hal mengganjal sih tidak ya Pak ya. Cuma nanti kalau seandainya nih Pak ya, kan Bapak sudah sebagai CGP nih Pak. Nah, apalagi saya juga dulu yang masih di nanti kan saya minta waktu Bapak untuk menggali kembali ilmu yang Bapak dapatkan. Nah, itu yang saya inginkan sebenarnya. Baik Bu Eliana, untuk refleksi kita juga pada saat kegiatan observasi kemarin itu anak-anak juga mampu yang menampilkan tari kreasi dari daerah ya. Iya.
Mereka itu belajarnya dari mana Pak? Dari ibu atau mereka belajar mandiri atau belajar kelompok? Alhamdulillah ya Pak, pada saat ujian pembelajaran tarian klasik daerah itu anak-anak kita bisa menampilkannya itu dari kebetulan pada saat itu materinya sudah disampaikan terlebih dahulu. Cuman pada saat waktu untuk belajar itu sangat sempit, maka mereka belajar mandiri diajarkan oleh orang tuanya di rumah. Jadi mereka buat kelompok dengan semangat, lalu mereka sampaikan, Bu, kami sudah siap tampil pada hari Rabu itu, Bu, pada saat kita ada kegiatan. Ya, jadi mereka belajarnya mandiri Pak, dibantu oleh orang tua. Mandiri ya. Jadi ada keinginan keras ya untuk Dari anak-anaknya. untuk mencapai tujuan dari pembelajaran Iya. kita. Kemudian terkait dengan alat-alat kemarin yang digunakan untuk tarian-tarian itu Itu fasilitasnya dari sekolah Pak. dari sekolah. Iya, dari sekolah mempunyai alat untuk fasilitas tarian klasik daerah, maka mereka juga bersemangat untuk belajarnya. Apa nama tariannya? Tari Turut Lagai. Lagai. Tarian asli ya. Baik, kemudian kemarin secara umum sudah terlaksana sangat baik ya, sudah mampu apa yang diharapkan di awal pra observasi kan yang ingin diperhatikan dari ibu adalah keaktifan siswa. Nah, siswa sudah bisa melakukan tugas-tugas yang diinginkan, bahkan sampai bisa mempraktekkan tarian ke depannya. Itu luar biasa, itu tentu butuh kerja keras. Baik, kemudian sampai di sini kira-kira perasaan ibu gimana nih setelah dilakukan pasca observasi? Setelah dilakukan pasca operasi, rasanya plong Pak, deg-degan, dan sebelumnya ada rasa kecemasan itu hilang seketika setelah itu. Kenapa? Pada saat walaupun kita sebagai guru ya Pak ya, tapi kalau ada penilaian observasi tersebut pasti ada rasa deg-degan, bisa nggak mengerjakan ini, mampu nggak menyelesaikannya. Tapi alhamdulillah setelah dilaksanakan, jadi perasaan ini jadi lega dan timbul lagi semangat baru untuk membuktikan bahwasanya memang seperti inilah jadi seorang guru itu. Baik, tapi tentu tujuan ini bukan untuk menakut-nakuti ya, tapi dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai guru, dan mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang Profesional. Iya, yang profesional ya, bisa mencerdaskan anak-anak bangsa. Baik, tentu di akhir ini saya mengucapkan terima kasih ya Bu Adriani ya atas waktu yang diberikan sehingga kegiatan pasca observasi ini bisa berjalan dengan baik. Atas kerjasamanya saya ucapkan terima kasih. Juga terima kasih kepada Pak Sabar yang telah mendampingi Pak ya. Baik, demikian tadi kegiatan dialog pasca observasi bersama Bapak Sabar sebagai pengajar praktik dan Ibu Erliana yang berperan sebagai guru. Banyak maaf, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.